wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 5 tentang UML 2. Di sini kami beranggotakan Dimas Rendi Sugara, Siti Nur Aisyah, Rahmatillah, Nurul Ijati, dan Sri Rita Utami. Jadi di sini ada 6 poin yang akan kami jelaskan, yaitu use case diagram, activity diagram, deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan kelas diagram. Di sini yang pertama ada use case diagram dan activity diagram. Use case diagram akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini, Jadi di sini use case diagram itu terdapat 3 aktor, yaitu ada Ketua Dasawisma, Ketua PKK, dan warga. Ketua Dasawisma di sini memiliki aktivitas membuka handphone, membuka aplikasi Dasawisma, login aplikasi, menginput data, menyimpan data, mengupdate, dan juga melihat. Sedangkan Ketua PKK dan warga itu sendiri memiliki aktivitas yang sama, yaitu membuka handphone, membuka aplikasi Dasawisma, dan login aplikasi. Juga bisa melihat data. Selanjutnya di sini ada tentang mengenai include dan extend. Di sini include dari sebuah usernya adalah menginput data. Terdapat include pada use case menginput data, yaitu membuka handphone, membuka aplikasi Dasawisma, login aplikasi, pilih menu data, dan mengisi data warga. Lalu extend-nya di sini ada mengupdate data warga. Terdapat extend pada melihat data warga. Selanjutnya di sini ada activity diagram untuk Ketua Dasawisma yang akan dijelaskan oleh Nurul Ijati. Pada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang activity diagram untuk Ketua Dasawisma. Jadi yang pertama itu ada Ketua Dasawisma login ke aplikasi Dasawisma. Di sini awalnya Ketua Dasawisma akan login sebagai Ketua Dasawisma. Kemudian melakukan pengisian nick dan password. Setelah login, tapi jika Ketua Dasawisma lupakan password, maka dia bisa mengklik lupa password. Kemudian akan diminta untuk mengisi nick dan akan diberi pilihan untuk mengirimkan kode via nomor HP atau email. Kemudian akan dikirimkan kode. Setelah kode akan dikirim, maka Ketua Dasawisma akan diarahkan untuk mengisi nick dan password dan masuk ke aplikasi. Dan apabila jika dia tidak lupa password, dia langsung bisa mengisi nick dan password dan masuk ke aplikasi. Next. Kemudian ada Ketua Dasawisma menginput data warga. Jadi pertama Ketua Dasawisma akan login ke aplikasi, kemudian melihat data warga dan menginput data warga. Setelah diinput, data warga akan disimpan dan kemudian Ketua Dasawisma akan keluar dari aplikasi. Kemudian ada Ketua Dasawisma mengupdate data warga. Di sini pertama Ketua Dasawisma akan login sebagai Ketua Dasawisma, kemudian melihat data warga. Apabila ada data yang ingin diubah, maka Ketua Dasawisma akan mengupdate data warga, kemudian menyimpan data warga dan keluar dari aplikasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ijati. Selanjutnya ada activity diagram untuk Ketua PKK. Activity diagram Ketua PKK akan dijelaskan oleh Rahmatillah. Pada Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan activity diagram dari Ketua PKK. Yang pertama, login sebagai Ketua PKK. Ketua PKK awalnya login ke aplikasi, kemudian melakukan pengisian nick dan password. Namun, jika lupa password, Ketua PKK bisa menekan tombol lupa password dan kemudian dikonfirmasi dengan pengisian nick, kemudian akan dikirim kode dan nomor HP atau email ke nomor HP atau email. Selanjutnya, jika nick dan password sudah benar, langsung masuk ke aplikasi. Kemudian, yang kedua, melihat data warga.
Ketua PKK login ke aplikasi. Kemudian pada halaman beranda, Ketua PKK bisa memilih ingin melihat data yang mana. Yang pertama ada data pelatihan, data warga, dan catatan keluarga. Pada catatan keluarga ada pemanfaatan pekarangan, industri rumah tangga, dan data keluarga. Setelah itu, Ketua PKK bisa keluar. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya ada activity diagram untuk warga. Activity diagram untuk warga akan dijelaskan oleh Sri Rita Utami. Pada Sri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan activity diagram dari warga. Jadi aktivitas yang pertama yaitu warga login ke aplikasi Dasawisma. Warga akan login sebagai anggota Dasawisma. Kemudian ada 3 opsi, yaitu lupa password, pengisian nick dan password, dan daftar. Jika warga mengetahui nick dan passwordnya, maka akan mengisinya dan akan masuk ke aplikasi. Namun jika warga lupa passwordnya, maka warga akan mengisi nick. Kemudian akan ada opsi pilihan pengiriman kode baik via nomor HP atau email. Kemudian setelah pengiriman kode selesai akan lanjut lagi kepada halaman pengisian nick dan password lalu masuk ke aplikasi. Namun jika warga belum mendaftar, maka warga akan mendaftar kemudian mengisi data. Setelah mengisi data selesai, warga akan masuk ke halaman pengisian nick dan password dan masuk ke aplikasi. Kemudian ada aktivitas di mana warga dapat melihat data warga. Warga akan login, kemudian akan masuk ke halaman beranda yang ada 3 opsi data yang bisa dilihat, yaitu pelatihan, data warga, dan catatan keluarga. Pada opsi catatan keluarga, warga bisa melihat data pemanfaatan perkarangan, industri rumah tangga, dan data keluarga. Setelah melihat data yang ingin dilihatnya, maka warga akan bisa log out. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tata. Selanjutnya di sini ada struktural mengenai deployment, komponen, package, dan kelas diagram. Yang pertama di sini ada deployment yang akan dijelaskan oleh Sri Rita Utami. Pada Sri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Pada bagian device user, terdapat device browser yang menggunakan HTML5 dan PHP. Kemudian akan masuk kepada web server untuk mengakses aplikasi yang berupa web, yaitu web aplikasi Dasawisma. Kemudian web server ini akan menggunakan HTTPS untuk masuk ke MySQL dan Apache yang terletak di dalam database server. Di sini kami menggunakan Laravel sebagai framework untuk PHP dan HTML, Bootstrap sebagai framework untuk CSS, serta menggunakan JavaScript. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada komponen diagram yang akan dijelaskan oleh Rahmatillah. Pada Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan per komponen. Kemudian, berikut ini adalah gambaran komponen diagram. Awal mulanya terdapat frame back-end dan front-end. Dalam frame back-end terdapat frame database yang di dalamnya terdapat komponen nick dan password dan komponen data warga. Frame back-end dan frame ketua Dasawisma saling terhubung timbal balik karena ketua Dasawisma memerlukan nick dan password untuk login dan itu terdapat di database dan ketika Dasawisma memperoleh data maka itu juga akan diupdate di database. Selanjutnya frame website dan frame user ketua PKK dan user warga terhubung karena ketua PKK dan warga memerlukan nick dan password untuk login dan itu terdapat di database. Dalam frame user terdapat 3 frame user dalamnya, yaitu ketua Dasawisma, ketua PKK, dan warga. Pada frame user ketua Dasawisma terdapat interface nick dan password yang akan digunakan untuk login
saat Ketua Dasawisma ingin memperbarui data atau ketika ingin melihat data. Pada frame user Ketua PKK dan warga juga terdapat interface nick dan password yang digunakan untuk login. Akan tetapi Ketua PKK dan warga hanya dapat melihat data warga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya ada package diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini ada package diagram di mana awal mulanya terdapat Ketua Dasawisma, Ketua PKK, dan warga yang dapat mengakses website Dasawisma. Langkah pertama yang dilakukan ialah login. Kemudian Ketua Dasawisma dapat melakukan input, update, dan juga menghapus data, serta dapat mengeluarkan pengumuman. Jadi di sini selanjutnya Ketua PKK dan warga dapat melihat pengumuman yang telah dibuat oleh Ketua Dasawisma tersebut. Jadi pengumuman dapat dilihat oleh warga desa dan Ketua PKK. Jadi pengumuman dan data yang sudah dilihat ini akan terhubung pada database. Selanjutnya adalah kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Dimas Rendi Sugara. Pada Dimas dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Berikut ini ialah kelas diagram di mana terdapat 9 kelas, yaitu kelas Dasawisma, login, Ketua Dasawisma, anggota Dasawisma, Ketua PKK, pelatihan, data warga, perkarangan, dan data keluarga. Kelas Dasawisma dapat memberikan tanggal dan memberikan pengumuman kepada 4 kelas, yakni pelatihan, data warga, perkarangan, dan data keluarga. Lalu, kelas Ketua Dasawisma dapat mengatur kelas Dasawisma dan menambah, mengubah, ataupun menghapus data dari 4 kelas tersebut. Kemudian, kelas Ketua PKK dan anggota Dasawisma hanya dapat melihat dari 4 kelas tersebut. Lalu, kelas Ketua Dasawisma, Ketua PKK, dan anggota Dasawisma harus melalui check out dulu sebelum login. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dimas. Jadi penjelasan dari Dimas adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.